Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik hebat. Selamat berjumpa di channelnya Kang Asep. Dan di video kali ini saya akan coba membagikan informasi terkait aplikasi pintar yang diluncurkan di Disdik Jabar Provinsi untuk pemetaan minat murid bagi siswa SMP MTS tingkat 9 sebagai rangkaian aktivitas sistem penerimaan siswa baru tahun 2025 di Jawa Barat. Intinya, jadi untuk adik-adik semua yang akan lulus di tahun 2025 dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya ke tingkat SLTA, SMA ataupun SMK ataupun aliyah dan sederajat, itu diwajibkan untuk bisa mengisi survei minat siswa untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu dengan mengisi dan login di aplikasi pintar. Bagaimana cara untuk pengisiannya? Baik, langsung saja adik-adik bisa ikuti langkah-langkah yang akan saya bagikan. Namun sebelumnya pastikan adik-adik sudah memiliki akun si pintar ini. Username dan passwordnya silahkan adik-adik bisa minta ke operator sekolah atau wali kelas kelas 9. Jika sudah, dipastikan nanti bisa login ke aplikasi pintar. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan adalah kartu keluarga. Ini tujuannya untuk mengisi biodata adik-adik semua nanti di aplikasi. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga harus dipastikan sudah memiliki pilihan sekolah SMA, SMK, atau sederajat pilihan adik-adik nanti akan melanjutkan kemana. Nah, bagaimana untuk yang tidak akan melanjutkan? Itu pun sama, harus mengisi di aplikasi dan pastikan adik-adik yang tidak bisa melanjutkan untuk bisa menyiapkan alasan kenapa tidak akan melanjutkan sekolah. Ya, baik, langsung saja adik-adik. Untuk mengisi aplikasi pintar ini, silakan adik-adik bisa memasukkan alamat spmb.jabarprov.go.id/apps/login, atau adik-adik nanti bisa melihat di deskripsi video ini, nanti alamatnya akan saya share di sana. Adik-adik tinggal klik saja. Nah, kalau adik-adik sudah memasukkan alamat spmb.jabarprov.go.id/apps/login, nah tampilannya akan ada seperti ini. Adik-adik silahkan tinggal masukkan saja username dan passwordnya. Kalau sudah, silahkan klik login. Ya. Nah, di sini ada panduan penggunaan aplikasi, silakan adik-adik baca. Kalau sudah dibaca dengan baik, silakan adik-adik scroll ke bawah, kemudian centang di kotak yang ada tulisan "Saya sudah membaca panduan". Kalau sudah, silakan tutup. Nah, di sini akan diarahkan untuk membuat kata sandi baru. Silahkan adik-adik masukkan kata sandi baru. Kalau adik-adik sudah mengganti password, silahkan klik simpan. Nah, ini sudah tampil menu-menu yang ada di aplikasi pintar. Nah, langkah selanjutnya adik-adik silahkan klik menu biodata. Nah, kalau sudah di sini ada biodata adik-adik semua, silakan dicek. Di scroll ke bawah. Kalau misalkan datanya sudah sesuai,
silakan adik-adik bisa langsung klik simpan. Ya, bisa adik-adik langsung klik simpan. Nah, ini emailnya harus diisi. Kepemilikan emailnya juga harus diisi, nomor HP-nya harus diisi. Kita coba isi ya. Nah, emailnya kemudian ini dipilih apakah emailnya ini milik sendiri, milik orang tua, saudara, guru, atau lainnya. Silakan. Kemudian nomor HP-nya juga sama diisi. Nah, nomor HP-nya kepemilikannya juga diisi. Ini milik siapa? Nah, misalkan milik guru. Nah, provinsinya, kotanya, dan selanjutnya silakan dilihat. Kalau sudah sesuai, silakan adik-adik klik simpan. Ini akan muncul update data. Kita close saja, kemudian kita kembali ke menu utama. Jangan khawatir adik-adik jika ada kesalahan, nanti biodata itu bisa diperbaiki, bisa diedit ulang. Nah, kalau sudah, selanjutnya adik-adik masuk ke menu survei minat. Klik saja survei minat. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Anda berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Pilih ya kalau iya, pilih tidak kalau tidak. Nah, kalau seandainya adik-adik mau pilih tidak, tinggal pilih tidak. Nah, selanjutnya adik-adik diminta untuk memberikan alasan. Silahkan pilih alasan kenapa adik-adik tidak akan melanjutkan sekolah. Apakah kesulitan biaya, jarak jauh, bekerja, berwirausaha, tidak berminat dan tidak ada motivasi, karena kondisi keluarga, masalah kesehatan, atau lainnya. Silakan pilih salah satu, misalkan berwirausaha, kemudian kasih penjelasan tambahan. Kalau sudah, adik-adik silahkan klik simpan. Nah, itu untuk yang tidak akan melanjutkan. Nah, sekarang kalau adik-adik mau melanjutkan, silakan adik-adik pilih ya. Kemudian di sini akan ada pertanyaan lagi, apakah Anda berminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan yang berada di Jawa Barat? Kalau iya, adik-adik pilih ya, kalau tidak, pilih tidak. Kalau adik-adik pilih ya, silahkan adik-adik pilih jenjang menengah yang diminatinya itu jenjang apa, silahkan pilih. Misalkan dipilih di sini ada pilihannya ya, SMA, SMK, SLB, paket J, madrasah, pesantren, dan yang lainnya. Silakan adik-adik pilih, misalkan dipilih SMA. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah adik-adik akan memilih status sekolahnya itu yang negeri atau yang swasta? Silakan. Kalau misalkan negeri, pilih negeri. Nah, di sini silakan pilih kabupaten sekolah yang diminati untuk pilihan yang pertama. Nah, silakan adik-adik pilih. Misalkan di sini adalah di Tasikmalaya. Nah, pilih sekolah yang diminati. Kalau SMA berarti tinggal pilih SMA-nya saja di mana. Misalkan SMA Cikatomas untuk pilihan yang pertama. Nah, adik-adik, sekarang untuk status sekolah yang diminati yang kedua. Jadi tadi pilihan pertama, sekarang di pilihan keduanya. Apakah mau negeri atau swasta? Misalkan mau pilih negeri lagi. Kemudian sama seperti tadi, pilih kabupatennya. Nah, pilih sekolah yang diminatinya apa. Misalkan Cikalong. Nah, nanti kalau ada 3 pilihan, sama adik-adik juga silahkan pilih sekolah yang diminati yang ketiga, langkahnya sama seperti yang ke-1 dan kedua. Nah, selanjutnya jika misalkan tidak memilih yang ketiga, adik-adik langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jalur pendaftaran apa yang Anda minati untuk mendaftar SPMB? Silahkan pilih jalur pendaftaran. Apakah mau yang diambil itu adalah domisili, prestasi, afirmasi, atau mutasi? Kita coba pilih misalkan domisili. Pilih alasannya. Kalau misalkan domisili, apakah jarak tempat tinggal ke sekolah sangat dekat, dapat dijangkau transportasi umum, dan silakan adik-adik pilih. Misalkan pilih ini. Ya. Penjelasan tambahan silahkan tulis. Kalau misalkan sudah, silahkan klik simpan.
Sekarang kalau misalkan jalurnya prestasi, nah ini juga sama, pilih alasannya apa. Apakah memiliki rapor yang baik? Apakah memiliki prestasi kejuaraan di bidang akademik? Apakah memiliki prestasi kejuaraan di bidang non-akademik? Apakah memiliki pengalaman sebagai ketua dalam suatu organisasi? Ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini yang dipilihnya adalah afirmasi. Alasannya kita coba lihat. Nah, afirmasi, apakah di sini adik-adik mengalami kesulitan ekonomi atau memiliki kebutuhan khusus atau bakat istimewa? Silahkan dipilih misalkan ya. Kemudian penjelasan tambahannya, memiliki KIP misalkan seperti itu. Nah, sekarang kalau yang terakhir yang mutasi. Ya, yang mutasi pilihannya apa? Apakah mengikuti kepindahan orang tua karena penugasan? Atau yang kedua, apakah ada adik-adik merupakan anak guru atau tenaga pendidik? Itu silakan dipilih alasannya sesuai dengan kondisi adik-adik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan jenjangnya di SMK? Apakah sama? Nah, SMK langkahnya sama. Adik-adik bisa pilih negeri atau swasta. Pilih dulu kabupatennya, kemudian pilih sekolahnya. Misalkan SMK Negeri Panca Tengah untuk pilihan yang pertama. Nah, untuk SMK bedanya adik-adik harus memilih jurusan apa yang diminati di SMK tersebut. Di SMK Panca Tengah ini ada pemasaran, ada teknik jaringan, ada teknik otomotif. Ya, silakan adik-adik pilih ya. Misalkan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian yang selanjutnya kalau misalkan ada pilihan sekolah yang kedua, silakan adik-adik pilih seperti tadi ya. Untuk ke bawahnya sama, jalur pendaftarannya silakan adik-adik pilih sesuai kondisi adik-adik, berikan juga alasan, berikan penjelasan tambahan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau adik-adik mau melanjutkan ke madrasah? Nah, ini madrasah. Silakan adik-adik pilih kotanya mau di mana, misalkan di Tasikmalaya. Ya. Nah, ini tulis nama sekolah, misalkan MA Athoriyah. Nah, kemudian pilih alasannya, apakah keinginan sendiri, dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, saran dari orang tua keluarga, atau mengikuti teman. Nah, berikan penjelasan tambahan, ini wajib diisi. Kalau sudah silahkan diklik simpan. Baik adik-adik, sepertinya itu saja langkah-langkah yang bisa adik-adik lakukan untuk mengisi aplikasi pintar. Sangat mudah sekali, silahkan diikuti. Jangan lupa adik-adik persiapkan akun aplikasi pintar, minta ke operator sekolah atau ke wali kelas. Kemudian siapkan juga kartu keluarga dan siapkan juga sekolah pilihan adik-adik. Tujuan adik-adik melanjutkan nanti akan kemana. Itu saja. Semoga adik-adik di tahun ini lulus dan bisa mendapatkan sekolah sesuai dengan keinginan, harapan, dan cita-cita adik-adik semua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ini supaya adik-adik bisa mendapatkan informasi yang lainnya dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.